Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhyi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Muni ya Mani'u ya Dar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rashidu ya Sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyibah wa amalan sholihah wa nawwir
nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna ani syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal muna balligh maqasidana wa qadi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala toha kholilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji doa yang dituntun oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan ketika kita menyebut Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengharapkan kepadamu ya Allah, ya Rahman, akan kesempurnaan nikmat-Mu, karena Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih. Hendaknya Engkau berkenan menyayangi kami dengan anugerah-Mu. Wahai Zat yang Maha merajai sekalian alam, berilah kekuasaan untuk mengekang hawa nafsu kami. Wahai Zat yang Maha Suci, sucikanlah jiwa kami. Wahai Zat yang Maha Sejahtera, selamatkanlah kami. Wahai Zat yang Maha Terpercaya, amankanlah kami dari segala perkara yang kami merasa takut dan khawatir. Wahai Zat yang Maha Memelihara, perhatikanlah diri kami dalam perlindungan-Mu yang agung. Wahai Zat yang Maha Perkasa, mahkotailah kami dengan mahkota kekukuhan, kemantapan. Wahai Zat yang Maha Memaksa, binasakanlah orang-orang yang sombong. Bersihkanlah diri kami dari kesombongan. Wahai Zat yang memiliki kebesaran. Wahai Zat yang Maha Pencipta, baguskanlah budi pekerti kami dan muliakanlah kami. Wahai Zat yang mengadakan dari yang tiada, bebaskan diri kami dari keraguan-keraguan yang ada. Wahai Zat yang Maha Pembentuk, bentuklah dengan bagus tingkah laku kami dan sempurnakanlah akhlak kami. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan mengkaji doa
yang disampaikan oleh Imam Ghazali ketika kita menyebut-nyebut Asmaul Husna. Kita dituntun yang pertama, kita sadar dan meyakini bahwa kehadiran kita ke dunia ini bukan kehendak kita, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin bahwa kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dalam arti kita akan diminta pertanggungjawaban setiap apa yang kita lakukan. Maka Imam Al-Ghazali, kami mengharap kepadamu ya Allah, ya Rahman, akan kesempurnaan nikmat-nikmat-Mu. Ketika kita menyebut ya Rahman, lalu kita sadar bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu akan memberi nikmat kepada seluruh umat manusia, baik dia itu beriman maupun tidak beriman. Maka ketika kita menyebut Ar-Rahman, lalu dalam diri kita itu bahwa nikmat-nikmat yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita butuh nikmat itu. Kita butuh makan, ya Pak Yudi ya. Kita butuh rumah, kita butuh sehat, kita butuh kebutuhan apa saja. Itu yang mencukupi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi nikmat-nikmat itu. Itu yang pertama. Jadi ketika kita menyebut Ar-Rahman, lalu dalam diri kita Allah adalah sumber nikmat dan kita butuh nikmat itu. Lalu yang kedua, hendaknya Engkau berkenan menyayangi kami dengan anugerah-Mu. Nah, ini Ar-Rahim. Bahwa Ar-Rahim itu tidak diberikan kepada seluruh manusia. Apa itu? Nikmat kehidupan akhirat. Jadi nikmat itu ada dua tempat, nikmat yang ada di dunia ini dan nikmat yang ada di akhirat. Nah, untuk di dunia ini siapapun yang beriman maupun tidak beriman diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sejak lahir sampai meninggal tidak sholat, tidak puasa, tetap diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak diberi makan. Allah bertanggung jawab. Allah yang menghidupkan manusia dan Allah yang memberi makan manusia itu. Kalau Allah menghidupkan manusia dan tidak diberi makan, ini berarti Allah tidak bertanggung jawab untuk menghidupkan. Lalu kenapa kok ada orang meninggal itu jatah hidupnya sudah berakhir, Pak Yudi. Kenapa kok berakhir? Gantian. Jadi kalau orang di dunia ini hidup terus, dunia ini tidak mungkin cukup untuk menampung manusia. Wong sudah diberi yang meninggal aja masih sek-sekan ya Pak ya. Karena apa? Karena bumi ini tetap, sementara manusia bertambah. Jadi kalau tidak dikurangi, wah nanti lama-lama tidak muat. Maka ketika ada orang meninggal, itu dalam rangka biar bumi ini tidak penuh. Lalu yang kedua, apa yang kita harapkan ketika kita menyebut Ar-Rahim, bahwa nikmat-nikmat yang berkaitan dengan rohani kita,
dengan kehidupan akhirat itu tidak setiap orang diberi. Terutama nikmat iman dan Islam. Tidak setiap orang diberi. Sekalipun orang itu hafal Al-Quran, paham ilmu-ilmu agama, seperti yang terkenal orang-orang orientalis. Senok Hargonya itu saya dengar dia hafal Al-Quran, hafal beberapa hadis. Tapi oleh Allah tidak diberi iman. Sehingga dia tetap tidak beriman. Jadi ilmu itu tidak menjamin seseorang itu diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang orientalis yang mempelajari hadis, mempelajari Al-Quran. Tapi dia sekedar ilmu, tapi dia tidak beriman. Hanya ilmu pengetahuan saja. Dia pandai menafsirkan Al-Quran, tapi dalam hatinya tanpa ada iman. Maka ketika kita menyebut Ar-Rahim, kita selalu mohon agar iman yang ada dalam diri kita ini tetap meningkat sampai akhir hayat kita. Jangan sampai iman ini hilang dari hati kita. Karena kalau iman ini hilang, udah kebahagiaan di akhirat tidak mungkin kita peroleh. Karena Allah memberikan kebahagiaan yang abadi itu hanya untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Nah, kita berulang-ulang menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman adalah kenikmatan di dunia ini, Ar-Rahim kenikmatan di akhirat. Untuk memperoleh kenikmatan akhirat, maka kita harus beriman dan mengamalkan amal soleh. Tanpa itu tidak mungkin kita selamat dari siksa api neraka dan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, wahai Zat yang maha merajali sekalian alam, berilah kekuasaan untuk mengekang hawa nafsu kami. Ini Imam Al-Ghazali menuntun kita ketika kita menyebut Ya Malik yang maha merajai, maka kita hendaknya dalam diri kita ada satu permohonan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Karena kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, pasti kita akan dibawa oleh keinginan-keinginan hawa nafsu kita, di mana keinginan itu adalah membawa penderitaan kita. Penderitaan kita terutama adalah penderitaan besok di akhirat. Berapa banyak orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya Pak Yudi ya. Orang-orang yang korupsi itu hartanya sudah banyak Pak Yudi. Banyak. Seandainya dia itu menerima penghasilannya itu sudah cukup daripada orang-orang yang hidup di bawah jembatan. Tapi kenapa kok dia masih melakukan korupsi sampai triliunan Pak Yudi? Kita dengar. Itu karena dia tidak mampu mengekang hawa nafsunya untuk memiliki. Toh sebenarnya mereka-mereka itu yang korupsi itu usianya paling tidak di atas 50 misalkan. Secara akal, usia 50 itu paling nanti 20 tahun sudah meninggal ya Pak.
Lah, uang triliunan 20 tahun untuk dirinya untuk apa? Kalau dia berpikir seperti itu. Untuk anak cucu urusannya sendiri-sendiri, bukan urusan kita. Kita sudah meninggal, kadang anak cucu sudah lupa pada kita. Dia sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu kalau tidak berulang-ulang menyebut ya Malik dengan kesadaran bahwa Allah yang menguasai seluruh alam ini dan Allah yang menguasai diri kita, yang menguasai nafsu kita, maka kita selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan nafsu kita. Sebab kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan nafsu kita, wah berat Pak Yudi. Berat. Karena nafsu itu dalam diri kita dan diri kita inilah yang harus kita perangi. Merangi diri sendiri Pak Yudi. Bukan orang lain. Jadi kalau kita pagi hari jam 3 bangun, itu dalam diri kita itu sebenarnya berat. Tapi kita harus memerangi itu. Maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kita menyebut ya Malik, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Lalu wahai Zat yang maha suci, sucikanlah jiwa kami, wahai Zat yang maha sejahtera, selamatkanlah kami. Jadi ketika kita menyebut ya Kudus, Allah yang maha suci, maka dalam diri kita ada satu permohonan agar hati kita ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Jadi ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang ada dalam hati kita itu adalah segala sesuatu yang bersih, yang suci. Tidak ada kotoran-kotoran dalam hati kita. Tetangga beli mobil ya kita tidak sakit hati. Saya yang direktur aja mobilnya tahun berapa ya Mas? Kok itu cuma jualan soto kok bisa beli mobil Nah, itu kalau hati kita kotor terus dituntun oleh nafsu kita, dituntun oleh setan untuk ada rasa iri. Nah, inilah yang selalu kita sebut Allah Subhanahu wa taala ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, agar hati kita ini bersih dari rasa iri, dari rasa ujub, dari rasa sombong, kotoran-kotoran hati itu, akhlak-akhlak yang buruk itu bisa keluar dari hati kita dan dalam hati kita itu diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak-akhlak yang baik. Karena Allah akan mengisi akhlak yang baik itu ketika hati itu bersih. Selama hati itu belum bersih, Allah tidak akan memberikan akhlak yang baik. Maka kita selalu mohon Allah Subhanahu wa taala akan hati kita ini bersih dari segala macam kotoran-kotoran hati. Ketika hati kita ini bersih, yang muncul adalah rasa syukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih pada orang lain yang memberi sesuatu pada kita. Lalu muncul rasa ingin menolong orang lain. Ketika orang lain sakit, ketika orang lain menderita, dalam hati kita itu ada rasa ingin menolong. Jangan sampai
terbalik, ketika ada orang lain kita malah, ada orang lain menderita kita malah senang. Ada Pak Yudi, orang yang hatinya kotor itu justru dia senang kalau ada orang lain itu menderita. Tapi kalau hati yang bersih itu dia merasa ingin orang lain itu senang semuanya. Nah ini kan Pak Yudi gampang poranya. Merasa orang lain biar senang semua, dan ketika ada orang lain menderita kita ikut menderita. Contoh yang sederhana saja. Kita itu kadang-kadang belum mampu ketika ada orang tua di bank hijau itu minta-minta. Dalam hati kita kan kadang-kadang belum terbawa. Ya Allah, semoga orang ini berikanlah rezeki yang banyak sehingga dia di usia yang tua itu tidak minta-minta. Pernah enggak Pak Yudi kita? Kan kadang-kadang kalau enggak terbiasa kan kita alah karepe. Malah kadang-kadang kita suudon, kaki yang diperban di dalamnya ada tape dan sebagainya. Ya memang ada, tapi kita sebaiknya tidak berpikir seperti itu. Jadi ternyata katanya orang yang di pinggir jalan kadang-kadang itu ada koordinatornya. Ya kita tidak berpikir sejauh itulah. Yang penting ketika kita ada orang kelihatan menderita itu kita langsung kontak. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga penderitaan itu segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau kita tidak belajar berulang-ulang baca ya kudus itu ya biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Lalu yang terakhir, ya Allah yang maha sejahtera. Ini ya selamatkanlah kami dari segala macam penderitaan. Apa yang kita sadari bahwa Allah adalah sumber keselamatan. Dan kita ini butuh selamat. Butuh keselamatan. Banyak penderitaan Allah berikan pada kita sehingga kadang-kadang orang bangun tidur saja itu sudah terancam penderitaan, Pak. Banyak orang yang bangun tidur tahu-tahu kepleset di kamar mandi akhirnya stroke. Kan menderita atau Pak itu. Bangun tidur saja kita sudah butuh untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi hal-hal yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara besar-besaran. Seperti yang sekarang terjadi di Aceh, di Sulsel ya Pak? Sulawesi Selatan atau Sumatera Selatan? Nah, itu kan luar biasa banjir bandang itu, penderitaan, rumahnya rusak, kekayaannya rusak, harus mengungsi, pengungsian makannya juga menunggu uluran orang lain, belum lagi tidurnya juga tidak bisa nyenyak, belum lagi MCK-nya belum disiapkan. Wah, penderitaan di pengungsian itu luar biasa. Lah kita ini nikmat Pak Yudi. Taklim di sini ruangannya AC, karpetnya bersih. Lah, kalau kita berpikir bahwa Allah memberi nikmat seperti ini dibanding di pengungsian, ya enak-enak saja. Kadang-kadang kita kan malas bangun jam 3 itu karena kita berpikir yang lebih enak tidur di kasur daripada ke masjid kena gerimis, kena air. Tapi tidak pernah berpikir betapa susahnya orang-orang yang hidup di pengungsian, yang hidup di lingkungannya sedang kebanjiran, yang hidup di lingkungannya mencari air. Saya ingat tahun 79 itu setiap jam 3 saya disuruh ayah saya mencari air di dekat rumah sakit Sultan Agung, Pak.
air umbul itu loh untuk minum. Jam 3 andri kumpo begini, masih ingat itu. Jadi umbulnya itu dikumpo Pak. Hanya sekedar untuk mencari air minum di musim kemarau itu. Nah sekarang wah jam 3 bangun ke masjid enak. Tahun 79 itu jam 3 harus berangkat bawa jerigen. Naik sepeda dari rumah saya ke dekat rumah sakit Sultan Agung. Jalannya bukan dicor seperti itu. Masih berundal-berundal. Itu pun harus andri. Nah, sekarang tidak seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kita tidak pernah berpikir penderitaan-penderitaan itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.